Wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyiksaan orang kafir terhadap sahabat Rasulullah. Bahwa para sahabat tersebut, yang pertama, yakni Utsman bin Affan, sesudah beliau diketahui keislamannya oleh Hakam bin Abil As, yaitu paman Utsman bin Affan, maka beliau ditanya, apakah kamu sudah mengikuti agama Muhammad? Jawab Utsman, ya, saya telah ikut agama Muhammad. Mendengar jawaban seperti itu, langsung Utsman dipegang dan dipasung atau dibelenggu serta disekap oleh ibunya dan kemudian diasingkan ke tempat yang jauh dari keramaian. Utsman bin Affan tetap tabah dan suatu kali datanglah ibunya seraya bertanya lagi, apakah kamu tetap mengikuti agama Muhammad? Siksaan yang datang beruntun tidak menggoyahkan iman Utsman bin Affan, bahkan semakin tambah beriman kepada seruan Nabi Muhammad SAW. Dan rupa-rupanya Hakam semakin gusar dan berputus asa. Maka dibebaskan Utsman dari penganiayaan dan penyiksaan dan tidak diakui sebagai anggota keluarga lagi oleh ibu dan saudaranya. Dan sahabat yang kedua, yakni Zubair bin Awam. Dalam kisah Zubair ini, beliau juga ditanya oleh ibunya tentang agama yang dianutnya. Dan ternyata Zubair telah mengikuti ajaran agama Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan agama nenek moyangnya. Melihat dan mendengar hal ini, Zubair diikat dan disekap oleh ibunya. Dan selama dianiaya, dia selalu ditanya oleh ibunya, tidakkah engkau suka mendustakan agamamu dan kembali mengikuti agamamu dahulu? Dan selama engkau masih mengikuti agama Muhammad, engkau tidak akan kulepaskan dari ikatan dan penyekapan ini. Dan Zubair tetap tabah dan mampu menjawab dengan tegas, aku tidak akan mendustakan seruan Nabi Muhammad SAW, dan aku tetap memeluk agama Allah atau agama Islam dan tidak akan memeluk agamamu. Dan beberapa hari kemudian Zubair dilepaskan dari ikatannya. Akan tetapi beliau disuruh pergi dan tidak diakui lagi sebagai anggota keluarganya. Dan sahabat selanjutnya yang disiksa atau dianiaya, yakni Khabbab bin Al-Arat. Ayahnya seorang dari Kaskar. Dalam suatu peperangan, ia tertawan, kemudian dijadikan budak oleh seorang dari Bani Rabi'ah. Lalu beliau dibawa ke Mekah dan dijual kepada Syib bin Abdul Uzza, seorang yang bersekutu dengan Bani Zuhra. Syibah itulah yang berperang tanding dengan Hamzah bin Abdul Muthalib dalam perang Uhud.
Habab bin Al-Ad, seorang dari Bani Tamim, beliau memeluk agama Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan dakwah rahasia di rumah Al-Arqam bin Al-Arqam. Habab diculik oleh kaum musyrikin, yaitu orang Quraisy, kemudian dianiaya dan disiksa sangat berat. Beliau ditelanjangi, kemudian dibaringkan telentang di atas pasir Sahara yang sedang dibakar panas matahari. Dadanya ditindih dengan batu besar dan kepalanya dipuntir, namun beliau tabah menghadapi siksaan, tidak menuruti kemauan kaum kafir Quraisy. Habab kemudian hijrah ke kota Madinah menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan turut serta dalam semua peperangan bersama beliau. Menjelang akhir hayatnya, beliau tinggal di Kufah dan wafat di kota itu dalam usia 63 tahun. Dan kemudian sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, sebenarnya beliau bukan seorang Romawi. Dia dinasabkan kepada orang-orang Romawi karena beliau dijadikan budak oleh mereka dan diperjualbelikan. Suhaib adalah orang Arab dari Bani Nahlir bin Kausid, dan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau diberi nama panggilan Abu Yahya sebelum anaknya yang bernama Yahya lahir. Dia termasuk para pemeluk agama Islam yang dianiaya dan disiksa sangat berat oleh kaum Quraisy. Ketika beliau hendak berangkat hijrah, kaum Quraisy mencegah dan menghalanginya dengan berbagai cara. Dan untuk menerobos rintangan, beliau rela menyerahkan seluruh harta bendanya kepada kaum Quraisy. Beberapa hari sebelum Khalifah Umar bin Khattab sampai kepada ajalnya, beliau mewakilkan Suhaib mengimami sholat jamaah hingga saat digantikan oleh salah seorang dari Ahlus Syura atau 6 sahabat Nabi yang ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk berunding mengenai siapa dan di antara mereka yang akan meneruskan kekhalifahannya. Dan Suhaib wafat di kota Madinah dalam bulan Syawal tahun 38 Hijriah dalam usia 70 tahun. Demikianlah kisah penyiksaan orang kafir terhadap sahabat Rasulullah bagian yang pertama.